Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibi da'wat, al-qail fi muhkamil ayatil bayinat, wa ghafiriz dhunubi wal khati'at, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah kita menjalankan salat Isya berjamaah, Allah masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabiullah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua beroleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Ad-Dinul Qayyim Kelurahan Dulalowo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kajian nutizen akan kami lanjutkan dalam tema tentang sabar solusi permasalahan bangsa. Penting materi ini sebenarnya karena memang kondisi bangsa kita saat ini membutuhkan kesabaran. Jika tidak ada kesabaran di negeri ini, maka saya tidak bisa membayangkan akan bagaimana negeri kita ini kalau penduduknya, warganya, umat Islam sebagai penduduk terbesar di negeri ini, kalau tidak ada kesabaran, maka negeri kita ini dipastikan menjadi negeri yang tidak aman. Setiap kita berharap negeri kita adalah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah memberikan pengampunan terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Dan itu dambaan kita semua. Oleh karena itu, betapa pentingnya kesabaran umat saat ini sangat dituntut. Makanya dalam kajian nutizen kita malam hari ini, kajian kitab Nuzhatul Muttaqin. Jadi ada kitab namanya Riyadus Shalihin. Setiap kita pasti tahu ini Riyadus Shalihin, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini adalah ulama yang hebat, ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i. Menulis kitab namanya Riyadus Shalihin, berisi ratusan hadis. Ratusan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya. Akan tetapi kitab itu tidak bisa hanya dipahami seperti itu saja, tetapi banyak ulama yang mencoba menjelaskan hadis ini. Disebut dengan mensyarah. Syarah itu menjelaskan. Jadi kalau ada kita dengarkan lomba di MTQ namanya MSQ, Musabaqah Syarhil Quran. Ada Pak ya? Ada musabaqah tilawatil Quran, itu tilawah.
ada musabaqah hifzil Quran, lomba menghafal Al-Quran. Ada juga musabaqah fahmil Quran, cerdas cermat Al-Quran. Ada musabaqah khatil Quran, musabaqah menulis indah huruf-huruf Al-Quran, kaligrafi. Ada namanya juga musabaqah syarhil Quran, lomba menjelaskan isi kandungan Al-Quran, disyarah, dijelaskan. Nah, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ternyata disyarah oleh banyak ulama, disyarah atau diberikan penjelasan bahwa hadis ini sebenarnya maknanya begini. Jadi tidak boleh asal menjelaskan. Yang menjelaskan hadis itu juga adalah orang yang paham tentang hadis Rasulullah, paham tentang Al-Quran, para ulama yang menjelaskan hadis. Kalau tidak begitu, kita hanya mendapatkan terjemahannya saja. Misalnya ada hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Itu terjemahannya. Bagaimana penjelasannya? Maka kita harus mengikuti penjelasan dari para ulama. Salah satu penjelasan ulama dalam kitab Riyadhus Shalihin terdapat dalam kitab ini. Ini kitab 4 jilid, Ustaz. Ya. 4 jilid yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dhib Al-Bugha, namanya Nuzhatul Muttaqin. Nuzhatul Muttaqin, syarah Riyadhus Shalihin. Karena Riyadhus Shalihin juga ada syarah Al-Utsaimin. Kalau di Wahdah Islamiyah itu dibahas tentang syarah Riyadhus Shalihin versi Al-Utsaimin. Ya. Tapi malam ini kita membahas tentang syarah Riyadhus Shalihin versi Mustafa Dhib Al-Bugha. Ini ulama dari Mesir dengan kawan-kawan, kemudian menulis kitab ini, ya. Namanya Nuzhatul Muttaqin, syarah Riyadhus Shalihin. Dan ini kitab yang sesuai dengan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, sama dengan keyakinan kita. Memang ada hal-hal yang berbeda dalam kitab-kitab itu, penjelasan para ulama. Tergantung latar belakang ulama itu yang mengarang, ulama yang menulis. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Babus sabri, bab tentang sabar. Jadi ini sudah kajian yang ketiga, karena di Nutizen ini, Kiai Live ini, kami sudah membahas tentang babun niyah, bab tentang niat, itu sudah selesai. Kemudian babut taubah, bab yang kedua, itu juga sudah selesai. Kemudian pada malam hari ini kami akan masuk kepada babus sabri, babus sabar, bab tentang kesabaran. Pertanyaannya, apakah sabar itu perlu? Apakah sabar ini perlu, bapak-bapak dan ibu-ibu? Para uti sabari? Nah, ibu-ibu, para uti sabari? Para ibu ah? Jamu sabari uti bolo tulalo uti. Utawa tangan do uti bolo ja sabari bolo tulalo. Tinggal tulang yang dibungkus oleh kulit kalau tidak ada kesabaran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Babus sabri, bab tentang sabar. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Jadi sabar itu adalah perintah Allah. Siapa yang bersabar berarti dia menjalankan perintah Allah dalam kehidupannya. Wasabiru, hendaklah kalian tetap dalam kesabaran. Jadi diperintah bersabar, kemudian hendak tetap dalam kesabaran. Warabitu, dan hendaklah kalian bersiap siaga. Bersiap siaga ini di perbatasan maksudnya. Ketika ada serangan musuh, kita sudah siap siaga. Ini Islam mengajarkan. Ini adalah
firman Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qal walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini ayat yang sering dibaca di takziah. Walanabluwannakum, ya. Hendaklah kalian tetap dalam sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian diuji. Walanabluwannakum, sesungguhnya kalian itu diuji bi syai'im minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Jadi sedikit ketakutan. Wal ju', sedikit kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Harta dicuri, ada kebakaran dan lain sebagainya, kehilangan, itu namanya wa naqsim minal amwal. Wal anfus, jiwa, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Wa thamarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi siapa saja yang sabar, insya Allah ada kegembiraan yang mereka dapatkan. Ini landasan ayat Al-Quran. Wa qala ta'ala innama yuwaffawna sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupi orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tiada batas. Orang yang sabar, pahalanya itu tidak ada batasannya. Tidak ada hitungan pahala bagi orang yang sabar. Kalau selama ini kita dengarkan pahala itu 10 kali lipat, ada pahala dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 70 kali lipat. Itu benar. Ada kalau orang yang menanam satu biji kemudian menjadi 700 biji, 7 tangkai, dari setiap tangkai menjadi 100 biji. Allah memberikan hitungan-hitungan, memberi kadar terhadap pahala-pahala yang diberikan kepada hambanya. Tapi khusus untuk kesabaran, bighairi hisab, tidak ada batasan pahala bagi orang yang bersabar. Saya ulangi, hanya khusus orang yang bersabar. Tak jia sabari jam taku. Orang yang tidak sabar, Pak, pasti tidak mendapat pahala yang tanpa batas ini. Kecuali bagi orang yang sudah banyak pahalanya. Bagi orang yang sedikit pahalanya, bersabar. Wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan orang yang sabar dan memberi maaf, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya orang yang sabar memberi maaf itu adalah perkara yang sangat mulia. Azmil umur, azmul umur itu perkara yang sangat mulia. Wa qala ta'ala ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kalian. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan darurat, dalam keadaan kita diterpa oleh berbagai masalah, bisabri wassalah, minta tolong dengan salat dan dengan sabar dan salat. Termasuk yang dihadapi oleh bangsa ini, kalau ini yang kita pakai, sabar dan salat, insya Allah problematika bangsa ini akan hilang. Cuma persoalannya berapa banyak orang yang sholat, berapa banyak orang yang sabar. Jangankan persoalan bangsa, persoalan di keluarga kita. Oh, masalah to belendo, to keluargando. Kemudian
Kita ingin masalah itu selesai. Masalah ekonomi, krisis akhlak, masalah suami, masalah anak-anak, masalah kita punya saudara di rumah. Kita minta kepada Allah dihilangkan ini masalah, tapi kita tidak melaksanakan, tidak sabar dan tidak salat. Bagaimana bisa hilang permasalahan dalam rumah tangga? Bagaimana hilang permasalahan dalam masyarakat? Bagaimana hilang permasalahan dalam bangsa ini kalau kita tidak menghadapinya, tidak minta tolong kepada Allah dengan salat dan sabar? Jadi kuncinya kalau hilang permasalahan bangsa, sabar dan salat. Tidak boleh memaksakan kehendak, harus cepat berubah. Ini kan ada sekelompok orang yang ingin memaksakan kehendaknya terhadap bangsa ini secepatnya berubah. Karena ingin cepat berubah, ingin merubah kerusakan di bangsa ini misalnya dengan cara yang ekstrim, apa yang terjadi? Kerusakan terjadi di mana-mana. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Pemboman terjadi di mana-mana, ancaman terjadi di mana-mana, karena ingin memaksakan perubahan secara cepat. Di dalam kitab ini dijelaskan ini, ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum," kami uji kalian. Jadi Allah itu menguji kita. Untuk apa Allah menguji kita? Pertanyaannya begini, Pak. Mengapa bangsa ini sering diterpa oleh permasalahan? Macam-macam masalah bangsa ini. Kerusakan-kerusakan terjadi di mana-mana. Bencana alam terjadi di mana-mana. Itu namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Untuk apa Allah berikan ujian ini? Jawabannya adalah hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Agar kami tahu siapa di antara kalian itu orang-orang yang mujahid, orang-orang yang benar bersungguh-sungguh dalam urusan agamanya, dan siapa orang-orang yang sabar. Hatta na'lama, sampai kami tahu, al-mujahidina minkum, orang-orang yang mujahid di antara kalian, wasabirina, dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Itu gunanya itu. Kenapa kita diterpa oleh bencana, ditempa oleh musibah, diterpa oleh permasalahan? Sebab begini, ketika ada permasalahan bangsa, maka ada orang-orang yang berjuang untuk memperbaikinya. Ketika ada permasalahan di negeri ini, ada permasalahan di masyarakat, ada permasalahan dalam keluarga, ada orang-orang yang memperbaikinya. Mereka itu mujahid, dan mereka adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam berjuang. Saya ulangi, perjuangan butuh kesabaran. Kalau perjuangan tidak dibekali dengan kesabaran, maka yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah kehancuran. Kalau sudah rusak, sudah hancur, negeri bergolak, maka kita beribadah tidak tenang, mencari nafkah tidak tenang, dibayang-bayangi oleh desingan peluru, dibayang-bayangi oleh berbagai macam tekanan. Mengapa? Karena negeri tidak tenang, negeri tidak aman. Ini oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah senantiasa menganjurkan kepada kita bagaimana menciptakan negeri yang damai, bagaimana menciptakan negeri yang aman, bagaimana menciptakan negeri yang tenang. Di dalam hadis Rasulullah itu ada penjelasannya. Jadi ketika ulama itu berceramah, para kiai itu menyampaikan tentang bagaimana negeri yang damai, itu bukan dikarang, tapi diambil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijelaskan oleh para ulama.
Oleh karena itu pada malam hari ini sebenarnya babu sabr ini banyak hadisnya, tapi kita akan mengambil hadis yang memang satu hadis saja kita akan pelajari malam hari ini. Insya Allah tidak lama penjelasannya, berkaitan dengan betapa pentingnya kesabaran dalam hidup ini. Di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadisnya. Hadisnya begini. Wa an Abi Abdillah, dari Abi Abdillah, dari Abu Abdillah, Khabbab bin Arath. Khabbab bin Arath. Ini Khabbab bin Arath ini adalah seorang sahabat Nabi yang sering disiksa oleh orang Quraisy. Selalu disiksa oleh orang Quraisy. Dia ditangkap, kemudian disiksa oleh orang kafir Quraisy karena komitmennya terhadap agama Islam, sehingga dia disiksa oleh kafir Quraisy. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin Arath radhiyallahu anhu qala, yang Allah meridainya, beliau berkata, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena mereka ini sudah sering disiksa oleh kafir Quraisy, akhirnya Khabbab bin Arath ini datang kepada Nabi mengadu, mengeluh kepada Nabi. Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengeluh, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun burdatan fi zilil Ka'bah. Pada saat itu Nabi memakai burdah, ya, artinya dia punya sorban itu dia letakkan di atas kepalanya, fi zilil Ka'bah, dan berlindung di bawah naungan Ka'bah. Karena mungkin teriknya panas matahari, sehingga dia memakai burdahnya, dia letakkan di atas kepalanya dan dia berlindung berlindung di Ka'bah, fi zilil Ka'bah. Faqulna, maka Khabbab bin Arath itu mengatakan begini, faqulna, kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidak bisakah engkau memintakan pertolongan kepada kami, kepada Allah, minta kepada Allah agar kami ditolong. Itu maknanya begitu, karena kami ini sudah sering disiksa. Ala tatansiru lana, tidak bisakah engkau memintakan tolong kepada kami? Ala tad'u lana, tidak bisakah engkau mendoakan kami yang sudah tersiksa ini? Jadi kalau sekarang ini mungkin kita belum merasa tersiksa, ya. Saya yakin kita ini siksaan yang dihadapi oleh Khabbab bin Arath dan kawan-kawan sahabat-sahabat Rasulullah yang disiksa di zaman kafir Quraisy itu siksaan yang luar biasa. Sampai-sampai mereka mungkin sudah tidak tahan, datang kepada Nabi mengeluh, minta kepada Nabi, mengadu kepada Nabi. Tidak bisakah engkau ya Rasulullah minta tolong kepada Allah untuk kami? Tidak bisakah engkau ya Rasulullah mintakan doa kepada Allah untuk kami agar kami tidak disiksa lagi? Begitu ini hadisnya. Faqal kadakana man qablakum, apa Rasulullah katakan kepada Khabbab bin Arath dan kawan-kawan ini dan sahabat-sahabat yang lain? Kata Rasulullah begini, sesungguhnya kadakana man qablakum, sesungguhnya telah ada sebelum kalian, yu'khadhur rajulu fayuhfaru lahu fil ard, ada seorang laki-laki di zaman kalian digali tanah, digali lubang, fayuj'alu fiha, kemudian laki-laki itu ditanam di dalamnya, jadi ditanam hidup-hidup. Ada seorang laki-laki ditanam hidup-hidup. Kata Rasulullah,
thumma yu'ta bil minsyari fayudau ala ra'sihi, kemudian diambil gergaji, kemudian diletakkan di atas kepalanya. Pak, kita bisa bayangkan bagaimana gergaji, kita digali tanah, kemudian diletakkan kita di dalam tanah yang digali itu, kemudian diambil gergaji diletakkan di atas kepala. Fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain, kemudian laki-laki tadi itu digergaji kepalanya terbelah menjadi dua. Nisfain, nisfu itu setengah. Kalau nisfain berarti setengah-setengah, berarti kepala digergaji terbelah dua. Saya tanya, sudah ada orang di Indonesia ini yang kepalanya digergaji jadi dua, disiksa? Ini yang terjadi. Dan ini betul-betul kezaliman yang luar biasa. Wa yumshatu bi amsyatil hadid. Kemudian ada lagi orang yang disisir kepalanya dengan sisir yang terbuat dari besi. Sisir yang terbuat dari besi. Maduna lahmihi wa azamihi wa azmihi. Maduna lahmihi wa azmihi. Sehingga disisir dengan menggunakan sisir besi, maka dia punya daging dengan dia punya tulang kepala itu menjadi hancur berantakan. Bagaimana ini Pak, kalau kita disisir dengan sisir besi yang sangat tajam, kemudian ditaruh di atas kepala kita, digunakan ini, hancur kepala kita, hancur daging-daging yang ada di kepala, dan hancur tulang yang ada di kepala. Ini siksaan yang luar biasa. Ma yasudduhu dzalika an dinihi, tetapi mereka tetap konsisten, tetap komitmen, tetap tegar dalam agamanya. Artinya meskipun mereka disiksa, mereka tetap teguh dalam agamanya. Mereka tetap teguh dalam agamanya. Ini berarti di sini kesabaran itu muncul. Artinya mereka tetap sabar disiksa. Mereka tetap sabar dizalimi. Mengapa? Ini hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini ceritanya begini. Khabbab bin Arath disiksa oleh kafir Quraisy, berulang-ulang siksaannya karena sudah tidak tahan, datang kepada Nabi minta doa kepada Nabi untuk diberikan pertolongan, minta doa kepada Nabi, kepada Allah melalui Nabi untuk didoakan. Tapi ternyata Nabi menceritakan kisah. Kita bisa bayangkan bagaimana ini pertanyaan tapi dijawab dengan cerita. Biasakan kalau kita bertanya pasti dijawab langsung dengan pertanyaannya. Oh, saya tidak mau doakan kalian, bersabarlah. Saya belum mendoakan kalian kepada Allah, coba bersabar dulu. Tapi Nabi menceritakan peristiwa orang yang kepalanya digergaji, orang yang kepalanya disisir dengan sisir besi, hancur, hilang semua tulang-tulangnya, hilang semua daging-daging di kepalanya. Tapi mereka tetap yasudduhu dzalika an dinihi, mereka tetap mempertahankan agamanya. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, Nabi bersumpah di depan sahabat yang mengeluh itu, wallahi layutimanna Allahu hadzal amr, Islam ini akan disempurnakan oleh Allah. Itu kata Rasulullah. Artinya urusan ini Allah akan sempurnakan. Dalam hadis ini disebutkan di penjelasan di catatan kaki, al-amru itu disebut al-amru bimakna ad-din, agama. Jadi urusan agama maksudnya. Urusan agama ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji Allah. Allah akan menjanjikan kepada kita umat Islam bahwa kita akan dimenangkan. Dan itu juga janji Allah kepada Rasulnya, akan memenangkan agama Allah ini. Tidak mungkin agama Allah akan runtuh. Allah berjanji agamanya itu akan tegak berdiri. Yang penting kita berjuang untuk agama. Cuma persoalannya cara berjuang ini yang berbeda. Cara berjuang yang berbeda. Ada orang yang berjuang dengan keras,
Ada orang yang berjuang dengan penuh ketenangan, ada orang yang berjuang dengan, ada istilahnya moderasi beragama, ada berjuang dengan al-wasatiyah, Islam pertengahan. Islam al-wasatiyah itu Islam yang pertengahan, tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu lemah, tidak liberal, tidak juga terlalu fundamental, tapi dia berada Islam wasatiyah yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah, juga dipraktikkan oleh para sahabat. Jadi Rasulullah bersumpah, demi Allah akan sempurnakan urusan agama ini, hatta yasira rakibu minal San'a ilal Hadramaut, sampai kata Rasulullah, orang yang berkendaraan, orang yang naik kendaraan, rakib itu naik di atas kendaraan, baik dia onta, kuda, mobil, itu namanya rakib, ya, bukan rakib qiu, tapi rakib kaf biasa, rakibun, ya, rakaba yarkabu, rakiba yarkabu, artinya mengendarai. Hatta yasira rakibu minas San'a ila Hadramaut, sampai orang yang berkendara itu, yang berkendaraan itu merasa tenang dari berjalan, ya, melakukan safar dari San'a ila Hadramaut, ke Hadramaut. Jadi di Yaman itu ada satu kota namanya San'a dan ada satu kota namanya Hadramaut. Nah, Bapak Ibu sekalian, melewati San'a ke Hadramaut itu tidak sulit, merasa tenang. La yahafu illallah, tidak pernah mereka takut kecuali takut kepada Allah. Sampai begitu, Pak. Wallahi, Islam ini akan, kata Rasulullah, Islam ini akan disempurnakan. Islam, urusan agama ini akan disempurnakan, dan itu janji Allah. Dan orang yang melewati dari San'a menuju Hadramaut itu akan menjadi tenang dalam perjalanannya. Kemudian disebutkan lagi, adza'ba ala ghanamihi, juga orang yang mengembalakan kambing itu akan merasa tenang dari apa? Dari serangan-serangan serigala. Kan sangat tenang itu, sangat tenang kondisi pada saat itu. Itu kata Rasulullah SAW. Walakinnakum tasta'jilun. Jadi ada terakhir di akhir hadis ini, ya, di matan hadis ini Rasulullah menutup dengan kata begini, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa, ya. Begini maksudnya, kita uraikan sedikit hadis ini. Khabbab bin Arath itu dapat musibah, disiksa, dizalimi, kemudian datang mengadu kepada Nabi. Nabi menceritakan tentang orang-orang yang disiksa tapi tetap bertahan dalam agamanya. Kemudian Nabi janji, sesungguhnya urusan agama ini sesungguhnya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Rasulullah, kalian adalah orang yang tergesa-gesa, maunya cepat dimenangkan, maunya cepat menang, maunya cepat dihilangkan dari segala tekanan. Padahal harus berjuang, tapi berjuang juga harus dengan punya cara yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa dapatkan dari hadis ini? Di sini dijelaskan afadatul hadis, hikmah-hikmah atau manfaat-manfaat apa yang kita dapatkan dari hadis yang tadi. Pertama, ini yang dibahas oleh para ulama. Pertama, manfaatnya adalah madhus sabri alal azabi fid din, pujian bagi orang yang sabar terhadap siksaan dalam mempertahankan agama. Itu satu. Madhus sabri alal azabi fid dini, pujian bagi orang yang sabar dalam menghadapi siksaan
dalam menghadapi tekanan dalam urusan agamanya. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mendapat tekanan dalam urusan agama, maka perlu kesabaran. Sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi juga sabar terhadap siksaan-siksaan. Kecuali sudah ada perang, nah itu baru lain. Ya, beda kalau perang memang harus perang. Tapi kalau tidak ada perang, berarti kita harus bersabar untuk menegakkan agama ini. Dakwah tetap jalan, amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan, tapi tetap dalam koridor kesabaran. Sehingga kalau tidak sabar, misalnya begini, saya sering menyampaikan juga di pengkaderan mahasiswa, itu saya sampaikan kepada anak-anak kami, silakan kalian demo untuk memperjuangkan kebenaran, tapi jangan sampai Anda misalnya demonstrasi untuk menghilangkan kezaliman, tapi memunculkan kezaliman yang baru. Saya ulangi, jangan memberantas kezaliman dengan memunculkan kezaliman yang baru. Maksudnya apa? Kita tidak ingin ada kezaliman merajalela di negeri ini. Kita tidak ingin ada kezaliman merajalela di masyarakat. Akan tetapi kita menumpas kezaliman dengan memunculkan kezaliman yang baru. Apa yang kita lakukan? Anarki. Rusak sana, rusak sini. Itu kan kezaliman juga namanya. Pukul sana, pukul sini, itu juga kezaliman. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kezaliman ditumpas juga dengan kezaliman. Itu sama dengan menghilangkan kezaliman, memunculkan kezaliman yang baru. Saya termasuk yang tidak sepakat dengan itu. Jadi kalau misalnya ingin, maka tetapi terus menyuarakan kebenaran, tapi harus dilandasi dengan kesabaran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan sabru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal adabi biqulubi waradiyatin biqulubin radiyatin wa anfusin mutmainatin wa syaqwahum laysat an tadjiri wa tabarrumi. Disebutkan di sini bahwa kesabaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siksaan-siksaan yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan, dengan hati yang penuh keridhaan, dengan jiwa yang dengan penuh ketenangan. Kemudian mereka mengeluhkan itu kepada sahabat, kepada Rasulullah. Kan tadi kan dikeluhkan kepada Rasulullah. Itu bukan berarti mereka merasa putus asa, ya, merasa tidak sabar, tidak. Mereka tetap bersabar, tapi mereka tetap datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, di hadis juga ini disebutkan bahwa Al-Islamu dinul amni wassalam. Islam itu adalah agama kedamaian dan agama ketenangan, ya. Agama yang melahirkan keamanan, kemudian agama yang melahirkan kedamaian. Dinul amni wassalam, agama kedamaian dan agama ketenangan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun perjuangan kita terhadap agama ini, maka kuncinya adalah kesabaran. Sebab kalau ingin merubah bangsa ini dengan ketidaksabaran, yang terjadi adalah kerusakan. Ada kelompok-kelompok tertentu ingin merubah bangsa ini dengan paksaan, dengan melakukan kerusakan, dengan melakukan hal-hal yang membuat ketidaktenangan. Itu adalah sebuah ketergesa-gesaan yang Nabi tidak menyukai ketergesa-gesaan umatnya dalam melakukan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menghadapi problematika bangsa ini, problematika dalam masyarakat kita dengan ketenangan, dengan kesabaran, yang itu adalah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan tertulis dari Ibu Indriani Asnawi. Ini salah satu jamaah Masjid Ad-Dinul Qayyim.
Ini pertanyaannya adalah, permasalahan bangsa sangat kompleks dan itu terjadi di semua negara. Kemudian pertanyaan saya fokus ke Indonesia. Ya, karena kita tinggal di Indonesia. Pertanyaan saya fokus di Indonesia. Khususnya Islam itu sendiri. Sekarang ini banyak orang banyak orang tiba-tiba muncul sebagai ulama, dan banyak yang provokatif. Wah, berkata kasar kepada sesama Islam. Bagaimana melihat itu? Gini, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan. Sekarang ini banyak orang tiba-tiba muncul sebagai ulama. Kalau saya bukan muncul sebagai ulama, ya, karena begini, ulama itu juga punya kriteria. Ini sama dengan pertanyaan kemarin di TVRI, bagaimana kriteria ulama, ya, Ustadz, yang disebut ulama itu mana? Yang disebut ulama itu sebenarnya sederhana saja dalam Al-Quran. Ulama itu yang bagaimana? Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hambaku itu adalah ulama. Jadi kriteria ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling takut kepada Allah, maka dialah ulama. Tapi ternyata kriteria ini tidak cukup. Tidak hanya sekedar takut. Dia bisa disebut ulama, pertama punya keilmuan. Dan ilmu yang dia dapatkan itu bersambung-sambung, artinya punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Itu dia punya ulama. Jadi ada ulama, pertama yang disebut ulama itu dia tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin artinya orang yang benar-benar faham dalam urusan agama. Dia ahli fikih. Maka dia disebut, karena dia ahli fikih, ahli hukum, maka dia disebut dengan ulama fikih. Itu satu, ya. Karena dia ahli tafsir, dia kuasai Al-Quran, dia kuasai maknanya, dia kuasai terjemahannya, dia kuasai uslubnya, dia kuasai tentang ulumul Quran, dia paham tentang ilmu Al-Quran, ilmu ada ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran itu ilmu asbabun nuzulnya dia kuasai, maka dia disebut dengan ulama tafsir. Jelas ya? Sekarang kalau kita tanya yang mana disebut ulama, kalau dia ahli fikih berarti dia ulama fikih. Oleh karena itu tidak semua orang disebut ulama. Kalau bukan ahli fikih tidak disebut ulama. Dia harus paham fikih tahara, sampai fikih muamalah, sampai fikih jinayah. Dia kuasai fikih tentang salat, fikih tentang puasa, fikih tentang haji, fikih tentang zakat. Dia kuasai, maka dia adalah ulama fikih. Dia kuasai tafsir, berarti dia ulama tafsir. Dia kuasai tasawuf. Dan dia memang adalah orang yang belajar tasawuf, mengajarkan tasawuf. Maka dia adalah ulama tasawuf. Dia ahli bahasa Arab, ahli tata bahasa Arab, ahli nahu, ahli qawaid. Berarti dia adalah ulama nahu, ulama bahasa Arab. Banyak, ya. Ada yang kuasai hadis, berarti dia ulama hadis, berarti dia menghafal hadis. Kalau kita ini tidak bisa disebut ulama, Ustaz, karena kita bukan ahli, kita bukan ahli fikih. Kita hanya tahu tentang fikih, tapi bukan ahli fikih. Saya ulangi, kami ini bukan ulama. Saya bukan ulama. Sehingga ada kategori ustadz, ya, ada
Kalau di kami, saya pernah membuat kegiatan peningkatan kompetensi penceramah yang dulu jadi polemik, penceramah bersertifikat, padahal bukan itu, ya, bukan sertifikatif penceramah, tapi penceramah yang diberikan bimbingan, diberikan BIMTEK tentang keagamaan dan keindonesiaan, kemudian diberikan sertifikat. Di situ ada kategorinya, ada kategori ustadz. Yang penting dia sudah mengajar di madrasah, mengajar di TPQ, berarti dia sudah boleh dipanggil ustadz. Tapi bukan ulama. Apalagi misalnya ada artis, ya, kemudian ikut kajian, kemudian dia menyampaikan perkara agama, dia jangan disebut, belum disebut ulama. Ada ustadz yang ngajar di madrasah, atau misalnya penceramah. Jadi ada ustadz yang ngajar-ngajar di madrasah, di TPQ, di majelis ta'lim, kita panggil ustadz. Kemudian ada orang yang sering diundang-undang di takziah, hari-hari besar keagamaan, kita panggil dia ustadz juga, tapi profesinya sebagai mubalik, sebagai dai, sebagai penceramah. Sama ini, mubalik, dai, penceramah sama. Kemudian ada kategori kiai. Kiai juga, ini juga tidak gampang orang dipanggil kiai, tidak boleh semua orang dipanggil kiai. Siapa orang yang bisa dipanggil kiai? Orang dipanggil kiai itu adalah dia pimpinan pondok, kuasai bahasa Arab, kemudian dia belajar ilmu kepada kiainya, kemudian dia, ya, diakui oleh masyarakat punya ilmu yang hebat, maka bisa dipanggil kiai. Oleh karena kalau kami seperti ini tidak bisa dipanggil kiai, ustadz saja. Mamwali Ustadz Waito, tidak usah dipanggil kiai, karena ini kiai juga tidak ada sekolahnya, ya. Dia hanya pengakuan masyarakat terhadap keilmuannya, tawadhu, ilmunya bagus, kuasai bahasa Arab, nah itu baru boleh panggil kiai, gitu. Kemudian ada ulama yang saya jelaskan tadi, ada lagi syekh. Banyak, jadi banyak kategorinya. Nah, kalau ditanya yang mana itu ulama, yang penting dia spesialisasi atau benar-benar faham terhadap ilmu yang dia miliki, maka dia disebut ulama. Tergantung ilmu apa. Kalau ilmu fikih, dia berarti ulama fikih. Kalau dia tafsir, berarti ulama tafsir. Kalau dia hadis, berarti ulama hadis. Kalau dia tasawuf, berarti ulama tasawuf. Kalau tidak kuasai, ustadz saja. Terus ustadz yang di majelis ulama itu bagaimana? Nah, ini kan lagi pertanyaan ini. Ada ustadz, dia dokter, tapi dia masuk dalam majelis ulama. Nah, ini lagi lain. Majelis ulama itu organisasi yang dalam anggaran dasar disebutkan, majelis ulama itu adalah kumpulan para ulama, para cendekiawan muslim, dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat bisa masuk di organisasi majelis ulama. Cendekiawan muslim dia boleh masuk dalam majelis ulama. Dia dokter kah, insinyur kah, yang penting dia punya kapasitas keilmuan yang bisa membantu agama, boleh masuk di majelis ulama. Dan tentunya juga harus ada ulama di dalamnya, ya, ada ulama-ulama, ada ustadz-ustadz yang di dalamnya. Maka masuk dalam kategori majelis ulama Indonesia, provinsi, ulama, majelis ulama Indonesia kabupaten kota. Tapi tidak semua ulama di situ, hanya organisasinya majelis ulama, kumpulan para ulama, cendekiawan muslim, dan zu'ama. Zu'ama itu artinya tokoh-tokoh masyarakat. Baik. Nah, ini terus bagaimana kondisi bangsa kita saat ini? Saya berharap bahwa Islam itu adalah penuh kelembutan. Bagaimana dengan yang mencaci maki antar sesama muslim? Saya punya teori ini saja. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun, siapa yang tidak kenal Fir'aun? Fir'aun adalah orang yang paling zalim di atas bumi. Kezalimannya luar biasa. Di mana letak kezaliman luar biasa Fir'aun? Mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang tertinggi. Sejahat-jahatnya orang di Indonesia ini, tidak ada yang mengaku jadi Tuhan. Berarti belum sezalim Fir'aun. Belum ada yang melebihi tingkatan Fir'aun di Indonesia ini. Saya ulangi, sezalim-zalimnya orang di Indonesia,
tidak ada yang lebih kezaliman Fir'aun. Karena tidak ada yang mengaku menjadi Tuhan, mengaku menjadi nabi banyak. Ya, mengaku menjadi nabi banyak. Ya. Nabi palsu banyak lahir di Indonesia. Tapi mengaku menjadi Tuhan tidak ada. Pada saat Nabi Musa diperintahkan dengan Nabi Harun diperintahkan kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun, apa kata Allah? Idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas. Faqula lahu, katakanlah wahai kalian berdua kepada Fir'aun itu qaulan layyina, dengan perkataan yang lembut. Nah, saya ulangi. Kepada Fir'aun saja Nabi Musa dengan Nabi Harun disuruh oleh Allah untuk berkata yang lembut. Apalagi kepada sesama muslim, meskipun dia mungkin berbuat durhaka, meskipun dia berbuat dosa, meskipun dia berbuat maksiat. Misalnya begini Pak, saya contohkan. Pak dokter misalnya mencuri misalnya. Tidak mungkin saya akan katakan, Bapak pencuri. Tidak boleh Pak. Meskipun pencuri. Harus saya sampaikan kepada dia dengan qaulan layyina. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyina, sampaikanlah kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lembut. Kepada Fir'aun saja dengan kata-kata lembut, apalagi kepada sesama muslim, termasuk juga kepada yang bukan muslim. Harus lembut, karena kita diajarkan untuk kelembutan. Islam itu agama yang lembut. Masa agama lain saja yang mempraktikkan kelembutan, Islam tidak? Padahal agama kita ini agama yang penuh dengan kelembutan. Fabima rahmati minallahi lintalahum, kalau bukan karena rahmat Allah, maka mereka akan pergi meninggalkanmu wahai Muhammad. Walau kunta fazan qalidul qalb lam faddu min haulik. Gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu saya termasuk tidak setuju kalau ada ulama, ya, kalau ada ustadz, ada kiai, ada orang-orang baik yang menyampaikan kebenaran dengan cara yang kasar. Iya Pak ya. Saya pikir kita juga mengalami di rumah. Kalau orang tua kita mencaci maki kita di rumah ketika dia marah, pasti kita juga akan tidak merasa senang. Tapi kalau orang tua itu memarahi kita dengan cara yang baik, maka kita pasti akan, bahkan ada orang tua yang marahi anaknya dengan cara yang penuh kelembutan, bahkan menetes air mata kita. Tapi kalau orang tua itu marah kita dengan cara yang luar biasa, bisa terjadi anak akan membunuh orang tuanya. Ini yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan ini pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, ini agak dari ini ada Ustadz ini Ustadz Hen Budiono, anak dari Pak Budiono. Kedua dari Kiandra Wibisono. Ya. Apakah ketegangan suatu bangsa dipengaruhi oleh sekelompok yang tidak sabar akan kekuasaan sehingga memprovokasi atas nama agama? Iya. Apakah ketegangan di bangsa ini dipengaruhi oleh sekelompok orang yang berlandaskan ketidaksabaran atas nama agama? Dan memang ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, ingin melakukan perubahan yang besar. ISIS misalnya, ya, itu adalah kelompok yang mereka menggunakan simbol-simbol agama, ingin melakukan perubahan yang besar terhadap sebuah negara. ISIS, Hizbut Tahrir Indonesia misalnya, yang sudah dilarang oleh pemerintah, itu ingin merubah dengan ketidaksabaran. Oleh karena itu, insya Allah kita ini, saya yakin
ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ya, Persatuan Islam, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad. Ini adalah organisasi yang berjuang bersama bangsa ini. Bukan berarti mereka ini tidak punya kekuatan, bukan berarti mereka ini tidak punya keberanian, tidak, tapi punya cara dakwah yang berbeda. Ada dakwah yang disampaikan dengan cara yang pelan-pelan, ada cara dakwah disampaikan dengan cara yang keras, bahkan secepatnya ingin berubah. Dan itu akan menimbulkan ketegangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangsa ini adalah bangsa yang besar. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan, mari kita jaga ini kondisi yang aman ini. Kita jaga kondisi yang aman ini, karena beribadah dalam keadaan yang tenang, dalam ibadah yang aman itu adalah perkara yang benar kita harapkan dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, pertanyaannya yang terakhir dari Al-Junaid Bakari, kenapa negara berbasis Islam itu sangat potensi dengan kekacauan? Contohnya Suriah, Yaman dan sekitarnya, khususnya negara Timur Tengah, sedangkan negara Barat minim dengan konflik. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat sama-sama ada konflik, ya, sama-sama ada konflik. Cuma memang di Islam itu banyak konflik karena banyak kepentingan di dalamnya. Semuanya ingin, sebenarnya begini, semuanya menginginkan Islam itu Islam yang jaya, ya, izul Islam wal muslimin. Akan tetapi perbedaan cara bagaimana menerapkan Islam yang benar, menerapkan Islam yang tinggi, menerapkan Islam itu yang bisa dipahami, dilaksanakan secara keseluruhan di sebuah negara itu berbeda-beda sikap. Ada yang tidak perlu mengganti sistem negaranya, yang penting prinsip-prinsip agama Islam itu dijalankan, ya. Mau dia negara republik, oke, yang penting Islam dijalankan. Seperti Indonesia misalnya, sebenarnya Islam di negara Indonesia, Islam yang sudah terakomodir. Undang-undang perkawinan, undang-undang Islam. Undang-undang zakat diundang-undangkan, undang-undang haji diundang-undangkan, undang-undang tentang wakaf ada undang-undangnya. Di mana negara yang bukan berasaskan Islam, tidak berasaskan Islam, tapi Islam diberikan kebebasan, meskipun memang ada hal-hal yang harus diperbaiki, itu harus kita akui, ya, ada hal-hal yang harus diperbaiki, dan memang cara memperbaikinya ini punya sistem masing-masing. Ada dengan cara yang keras, ada dengan cara yang lembut, dan yang anehnya yang keras dengan yang lembut ini yang saling hantam-menghantam. Di situ masalahnya, ya, karena jalannya berbeda, saling menyalahkan. Padahal Bapak Ibu sekalian, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita jalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Negara juga ini adalah negara yang dibangun oleh para ulama, disepakati oleh para ulama, dan alhamdulillah para ulama yang menyepakati bangsa ini, kita bisa bertahan selama 75 tahun, ya. Indonesia merdeka saat ini, kita bisa tenang meskipun ada riak-riak, ada ombak-ombak yang datang menerpa dalam urusan agama, dalam urusan masyarakat, dalam urusan politik dan lain sebagainya. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Sebelum kami akhiri, ada yang ingin bertanya selain pertanyaan secara tertulis? Disilahkan. Waktu dua lo tamu Hindu. Yang jelas begini Pak, saya ingin sampaikan dulu ya, kita ini kalau misalnya ada di media, ada postingan-postingan yang memprovokasi, cukup sampai di kita saja, tidak usah kita kirim ke orang lain, gitu Pak ya. Artinya ada yang memprovokasi, ada yang membentur-benturkan, ada yang ingin memecah belah, karena kita sudah tidak tahu siapa yang punya kepentingan di dalamnya. Ada orang yang baik, ada punya niat baik, tapi ada juga orang yang niat jahat, memanfaatkan kesempatan keruhnya
antara ulama dengan pemerintah, antara agama dengan bangsa. Padahal kita yang tidak paham, kita tidak tahu, merasa terprovokasi, akhirnya kita mengambil sikap harus begini, hanya merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan agama kita sendiri. Saya pikir sampai sekian dulu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah kita mendapatkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah akan tetap melindungi bangsa kita ini, bangsa yang damai, bangsa yang tenang. Insya Allah kita akan mencapai bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Allah akan meridai orang-orang yang berjuang untuk agamanya dari berbagai macam cara yang dilakukan. Sekian kita akhiri. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.